Dipengaruhi oleh perubahan iklim, suhu lautan global mencapai rekor tertinggi harian dalam setahun terakhir menurut analisis BBC. Selama hampir 50 hari suhu panas ini telah memecahkan rekor tahunan dengan selisih terbesar di era satelit. Penyebab utamanya adalah gas-gas rumah kaca yang memicu pemanasan global, ditambah fenomena cuaca alami El Nino yang juga berkontribusi pada pemanasan laut. Lautan yang lebih hangat berdampak negatif pada kehidupan laut dan menyebabkan gelombang pemutihan karang yang baru. Analisis BBC ini didasarkan pada data dari Copernicus Climate Service Uni Eropa. Copernicus juga mengonfirmasi bahwa bulan lalu merupakan April terpanas yang pernah tercatat dalam hal suhu udara, memperpanjang rangkaian rekor khusus bulan April menjadi 11 kali berturut-turut. Selama beberapa dekade, lautan dunia telah menjadi penyelamat bumi dalam konteks perubahan iklim, menyerap sekitar seperempat karbon dioksida yang dihasilkan manusia dan menangkap sekitar 90% kelebihan panas. Namun selama setahun terakhir, lautan menunjukkan tanda-tanda paling mengkhawatirkan dengan perairan berjuang menghadapi panas, terutama di permukaan laut. Dampak signifikan terhadap kehidupan laut. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemanasan laut akibat aktivitas manusia memiliki dampak besar secara global, bahkan dapat mengubah siklus musiman suhu laut. Salah satu dampak paling signifikan dari pemanasan global saat ini adalah pemutihan karang secara global. Habitat penting bagi kehidupan laut ini berubah menjadi putih dan mati karena suhu air yang terlalu panas. Karang sangat penting dalam ekosistem laut, menjadi rumah bagi sekitar seperempat spesies laut. Pemanasan laut yang berkelanjutan juga mungkin berdampak langsung pada penguin kaisar, salah satu makhluk laut yang paling dicintai di benua terdingin. Ada beberapa kasus di mana es laut habitat penguin runtuh sebelum anak penguin bisa berkembang dengan baik dan terjadi insiden tenggelam secara massal, ungkap Prof. Meredith. Penguin kaisar terancam punah akibat perubahan iklim, dengan es laut dan suhu laut memainkan peran penting dalam hal ini. Di Inggris, kenaikan suhu laut juga berdampak besar, mengakibatkan hilangnya berbagai makhluk hidup dari wilayah pesisir, seperti beberapa spesies tritip atau biasa disebut krustasea kecil yang berkerabat dengan kepiting, lobster, dan udang. Masalah dengan perubahan iklim adalah perubahan ini terjadi terlalu cepat sehingga evolusi tidak bisa mengejar ketinggalan, kata Dr. Nova Mieszkowska, ahli biologi kelautan dari Universitas Liverpool. Di pesisir Wales, tim dari Universitas Aberystwyth menggunakan teknologi yang sama dengan yang dipakai polisi di tempat kejadian perkara untuk memantau perubahan populasi laut di Teluk Cardigan. Dengan mengumpulkan jejak DNA dari sampel air, mereka menemukan beberapa spesies invasif yang berkembang, termasuk sea squirt yang diyakini berasal dari Jepang dan tumbuh seperti karpet di dasar laut. Mereka menghambat pertumbuhan organisme asli di wilayah tempat mereka hidup, kata Prof. Ian Barber, kepala ilmu hayati di Universitas Aberystwyth. Karena mereka beradaptasi dengan baik di lingkungan kita, mereka bisa menguasai area dasar laut yang luas. Spesies invasif tampaknya merespons pemanasan global dan peningkatan suhu air dengan lebih kuat, ujar Prof. Barber. Dampak El Nino salah satu faktor penting yang membuat tahun lalu berdampak lebih besar pada lautan di seluruh dunia adalah fenomena cuaca El Nino. Fenomena ini memperburuk emisi gas pemanasan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. El Nino menyebabkan pemanasan suhu perairan di Samudra Pasifik yang pada gilirannya meningkatkan angka rata-rata global. El Nino mulai terjadi pada Juni 2023 setelah periode La Nina yang lebih dingin dan mencapai puncaknya pada Desember meskipun kini telah mereda. Namun cekungan laut lain yang biasanya tidak dipengaruhi oleh El Nino juga mengalami gelombang panas laut yang mencapai rekor tertinggi sehingga para ilmuwan berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Atlantik lebih hangat dari biasanya dan ini bukan pola yang biasanya terkait dengan El Nino, jadi ini adalah sesuatu yang berbeda, jelas Carlo Buontempo, Direktur Copernicus. Panas ini masih berlangsung di banyak cekungan laut termasuk Samudra Atlantik tropis. Suhu laut yang lebih hangat memberikan energi tambahan pada badai tropis yang bisa menyebabkan musim badai dengan potensi kerusakan besar. Sebagian besar perairan di Atlantik tropis masih lebih hangat dari biasanya dan ini adalah wilayah pembentukan siklon tropis, jelas Dr. Buontempo. Suhu permukaan laut di Atlantik lebih cepat hampir 1 bulan dari siklus tahunan. Jadi ini adalah area yang perlu diwaspadai. Selain dampak jangka pendek ini, peneliti juga memperingatkan bahwa akan ada konsekuensi jangka panjang yang harus dihadapi masyarakat. Sebagai contoh, pencairan lapisan es dan pemanasan laut dapat terus menyebabkan kenaikan permukaan laut selama berabad-abad mendatang. Ketika kita membahas perubahan iklim, kita sering meremehkan perubahan di permukaan karena kita tinggal di sana, kata Angelique Womelet, peneliti dari Mercator Ocean International.
Namun, laut dalam adalah salah satu aspek dari pemanasan global yang akan mempengaruhi perubahan iklim selama berabad-abad dan ribuan tahun. Meski begitu, Dr. Mellet menekankan bahwa ini bukan alasan untuk berhenti mengurangi emisi. Bergantung pada tindakan kita dapat memperlambat laju pemanasan dan mengurangi keseluruhan amplitudo pemanasan serta kenaikan permukaan laut.